Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Izinkan saya, Faradika Darman dari Balai Bahasa Provinsi Maluku. Pagi ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Sistem Voice dalam Kalimat Deklaratif Bahasa Hitu. Baik, Bapak dan Ibu. Seperti yang telah diidentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hingga tahun 2019 lalu, Indonesia diidentifikasi atau telah terpetakan sebanyak 718 bahasa daerah. Di Provinsi Maluku sendiri, Bapak dan Ibu, ada sekitar 70 bahasa daerah. Nah, satu di antara 70 bahasa daerah ini adalah bahasa Hitu. Nah, seperti apa bahasa Hitu ini kemudian bagaimana cakupan wilayah tuturnya akan saya lanjutkan dalam poin berikut. Iya, bahasa Hitu ini menjadi salah satu bahasa di Maluku yang cukup mudah kami dokumentasikan Bapak dan Ibu secara lengkap karena memang masih banyak penutur dan penutur ini juga masih mempertahankan atau menggunakan bahasa Hitu dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian Bapak dan Ibu, ada hal menarik yang saya temukan, saya kutip dari Ibu Wahidah tahun 2017. Ternyata bahasa Hitu ini juga digunakan oleh pedagang-pedagang dari Arab, kemudian Tiongkok, kemudian Eropa saat ada di Maluku saat itu, selain menggunakan bahasa Melayu, mereka juga menggunakan bahasa itu sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan. Selanjutnya, bahasa itu kemudian bahasa-bahasa lainnya di Maluku ini termasuk atau teridentifikasi sebagai bahasa Austronesia. Nah, hanya ada satu saja bahasa non-Austronesia, yaitu bahasa Oirata. Nah, luasnya cakupan wilayah Austronesia ini hingga di Maluku ini juga dijelaskan oleh Collins dalam penelitian lapangan yang beliau lakukan tahun 1970-an dalam sebuah buku tahun 2018, bahwa salah satu wilayah geografis bahasa Austronesia yang memang sudah lama dikenal tetapi tidak begitu umum diketahui itu adalah Provinsi Maluku. Nah, dengan keragaman yang sangat tinggi, dengan juga karakteristik geografis Maluku, provinsi kepulauan dengan sekian banyak pulau, ini menjadi suatu kekhasan bahasa-bahasa daerah di sini dengan bahasa-bahasa daerah lain, karena memang di antara satu bahasa daerah dengan bahasa sekitarnya itu menunjukkan banyak perbedaan dan keunikan. Nah, untuk penelitian ini saya terfokus atau saya tertarik untuk melihat sistem voice atau fokus pada bahasa-bahasa di Maluku, bahasa Austronesia, khususnya dalam bahasa Hitu. Nah, sistem voice ini Bapak dan Ibu atau fokus penanda begitu pada bahasa Austronesia menurut Arkadan Rose kemudian Suhandano dalam tulisan ilmiahnya merupakan sebuah hal yang penting dan menarik untuk kita lihat keunikan-keunikannya. Nah, ini dalam linguistik historis komparatif misalnya, kemudian tipologi dan teori sintaksis ini akan ada banyak hal menarik yang bisa kita kaji, kita bedah dari kalimat-kalimat yang dituturkan di Maluku khususnya bahasa itu yang merupakan bahasa Austronesia. Nah, seperti yang kita tahu, Austronesia ini menjadi rumpun bahasa dengan jumlah yang terbanyak di dunia dan tentunya menyimpan banyak keunikan dan keragaman di dalamnya. Nah, saya tertarik melihat keragaman bahasa ini khususnya untuk bahasa-bahasa di Provinsi Maluku. Dan dalam penelitian awal ini, untuk tinjauan awal ini, saya memilih bahasa itu dengan beberapa alasan yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian, Bapak dan Ibu, masih saya kutip dari pendapat Arka dan Rose dalam penelitiannya, jika ditinjau dari sistem bunyi dan penandanya,
Bahasa di Maluku, kemudian bahasa di NTT ini termasuk dalam kelompok bahasa dengan persesuaian tanpa sistem diatesis. Jadi ada keunikan dibandingkan dengan bahasa-bahasa misalnya di wilayah barat. Nah, ketika saya coba melihat bahasa Hitu ini dengan beberapa contoh kalimat, berdasarkan tinjauan awal, bahasa Hitu ini memiliki artikel Bapak dan Ibu atau penanda persetujuan atau persesuaian. Nah, persesuaian ini ada di persesuaian subjek dan pronominal, khususnya pada verbanya. Nah, ini memang akan ada perbedaan penanda atau sistem voice dengan misalnya bahasa Jawa di Pulau Jawa sana dengan persesuaian dan penanda di dalam bahasa itu. Nah, ini akan ada bedanya dan penanda-penanda atau keunikan-keunikan pemarkah verba ini di dalam persesuaian subjek kemudian pronominalnya ini akan kita bahas di dalam penelitian ini. Baik, Bapak dan Ibu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data penelitian berupa kalimat deklaratif dalam bahasa itu. Kemudian data-data ini saya dapatkan atau sumber datanya dari penutur bahasa Hitu. Saya mengambil 3 orang penutur bahasa Hitu di desa atau negeri Hitu Lama, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik wawancara terstruktur, kemudian teknik catat. Jadi ada kalimat-kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia yang sudah saya siapkan, sudah saya susun. Nah, kalimat-kalimat inilah yang saya tanyakan ke para informan, sejumlah 3 orang, yang kemudian saya catat terjemahannya dalam bahasa Hitu. Tentunya untuk kalimat-kalimat ini saya juga mengarahkan untuk para informan menerjemahkan dalam artian tidak kata per kata yang disesuaikan dengan konsep bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ya, tapi disesuaikan kembali dengan konsep yang ada di dalam bahasa itu. Kemudian untuk menganalisis data-data ini, saya menggunakan metode distribusional. Nah, teknik analisis yang saya gunakan dalam metode distribusional ini, Bapak dan Ibu, adalah teknik baca markah. Nah, menurut Sudaryanto, metode distribusional ini merupakan sebuah metode analisis data yang alat penentunya ada di dalam data itu sendiri. Jadi, saya mengolah data itu, kemudian penanda-penanda fokus atau pemarkah sistem voice ini saya lihat dari kalimat yang saya ambil dalam bahasa itu tadi. Teknik baca marka, Bapak dan Ibu, merupakan sebuah teknik analisis data dengan cara membaca pemarkah atau penanda dalam suatu konstruksi. Konstruksi kalimat yang saya ambil hanya dalam konstruksi kalimat deklaratif untuk tinjauan awal ini dengan melihat berbagai penanda atau pemarkah yang ada, baik itu pada subjek, kemudian pronominal, dan juga verbanya. Selanjutnya, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, untuk bagian pembahasan ini akan diuraikan terkait beberapa hal, seperti peran argumen semantis dalam klausa deklaratif yang meliputi argumen peran dan fokus aktor, kemudian pasien, kemudian benefaktifnya, kemudian pada bagian instrumental, dan yang terakhir ada pada bagian lokatif. Nah, penanda-penanda atau pemarkah pada bahasa Hindu ini akan kita fokuskan pada 4 poin ini, Bapak dan Ibu. Aktor dan pasien, kemudian benefaktif, instrumental, dan lokatif. Kita akan coba membedah satu persatu bagaimana pemarkah atau penanda yang ada dalam kalimat-kalimat di bahasa Hindu ini, Bapak dan Ibu. Iya, penanda yang pertama, Bapak dan Ibu, penanda pada pelaku atau orang yang melakukan atau fokus aktor ini yang saya maksud adalah merujuk pada pelaku atau orang yang melakukan. Nah, biasanya ini dalam bentuk
nomina, kemudian pronomina, dan frasa nomina. Nah, saya hanya menampilkan kurang lebih 3 sampai 4 contoh saja dalam presentasi ini. Lebih lengkapnya bisa dibaca dalam artikel lengkap yang sudah saya kirimkan dan nanti juga akan dipublikasikan. Baik, untuk yang pertama, Bapak dan Ibu, saya tampilkan contoh yang pertama. Anak itu memukul anjing ini. Anak itu memukul anjing ini. Nah, untuk bahasa Hindu, Bapak dan Ibu, ternyata untuk verbanya memukul itu adalah hita, tetapi ada penanda dengan prefiks i. Itu merujuk pada anak itu. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, untuk persesuaian pemarkah atau penanda hanya ada pada verbanya. Begitu. Jadi ada penanda atau pemarkah dalam verba memukul atau verba hita ini dengan awalan i. Nah, kita coba lihat pada contoh yang lain atau pada data yang lain, pada data selanjutnya, Bapak dan Ibu, ada kata memukul yang saya coba ubah subjeknya menjadi subjek saya. Nah, subjek saya ini dalam bahasa itu adalah how, kemudian memukul yang awalnya ketika disandingkan dengan frasa nomina anak itu jadinya ihita, namun dengan persesuaian subjek ini, subjek saya berubah menjadi ahita. Nah, dari dua contoh ini sudah terlihat Bapak dan Ibu ada persesuaian kata kerja menyesuaikan dengan peran pelaku atau aktor ini. Semoga bisa dipahami Bapak dan Ibu. Kita coba melihat pada contoh yang lain dengan subjek atau saya coba mengganti subjeknya menjadi kamu. Ternyata ada perubahan lagi. Ada perubahan awalan ini. Semula ketika frasa nomina adalah i menjadi ihita, kemudian saya menjadi ahita, kemudian kamu berubah, verba memukul ini berubah menjadi ohita. Nah, untuk contoh selanjutnya, verba memukul ini sama ternyata dengan subjek frasa nomina berupa frasa nomina yaitu anak itu dengan subjek dia. Jadi ketika berubah menjadi dia memukul anjing ini, konstruksinya sama, persesuaiannya sama dengan frasa nomina anak itu. Nah, ini sudah terlihat ada perbedaan pada beberapa subjek atau kata ganti ketika frasa nomina kemudian kata ganti dia itu awalannya adalah awalan i, persesuaiannya dengan awalan i, kemudian saya dengan awalan a dan kamu dengan awalan o. Nah, ini adalah perubahan-perubahan kata kerja terjadi persesuaian dengan penanda-penanda ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini eh, sebagai penegasan saja, kalimat yang pertama terdiri atas verba ihita dan dua argumen, ada aktor, kemudian ada pasien, sama halnya dengan kalimat yang kedua sampai dengan yang keempat. Nah, dalam konstruksi ini, Bapak dan Ibu, dalam konstruksi aktif ini, eh, peran aktor dalam bahasa itu ditandai dengan perubahan bentuk pada verba atau kata kerjanya. Atau di sini terjadinya morphological change. Jadi perubahan bentuk ya, Bapak dan Ibu ya, perubahan bentuk morfologinya pada bagian kata kerjanya. Nah, penanda aktor dalam konstruksi kalimat aktif dalam bahasa itu ini prefiksnya melekat pada verba sebagai persesuaian aktor. Jadi ketika perubahan aktor maka ada perubahan kata kerja atau verbanya. Nah, jika peran aktor ini ditempati oleh frasa nomina seperti anak itu dan pronominal dia, maka penanda aktor berupa prefiks i. Kemudian penanda aktor untuk pronomina saya dan pronomina kamu akan berubah menjadi prefiks a dan prefiks o. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, eh, untuk fokus benefaktif dalam peran semantis bahasa Hindu ini, benefaktif merujuk pada sebuah entitas berupa nomina, pronomina, atau frasa nomina yang menerima manfaat dari tindakan entitas lain. Begitu, kita akan melihat ternyata juga ada perubahan. Nah, menariknya, di sini saya mungkin tidak menjelaskan satu demi satu lagi. Bapak dan Ibu bisa menyaksikan di salindia yang saya tampilkan.
ketika konstruksi kalimat 2A disajikan atau ditanyakan, ternyata dalam bahasa itu ini tidak berterima. Misalnya dia membelikan anak itu buku ini. Nah, konstruksi ini akan tidak berterima karena bahasa itu tidak bisa mengakomodasi kata membelikan. Nah, bahasa itu hanya mampu menerjemahkan atau dalam konstruksi bahasa ini dengan terjemahan atau konsep bahasa Indonesia, dia membeli anak itu buku ini. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ketika konstruksi ini diubah menjadi dia membeli untuk anak itu buku ini, ternyata masih konsisten perubahan atau persesuaian kata kerja ini dengan ada penambahan atau persesuaian pemarkah pada verbanya dengan persesuaian pada kata gantinya. Nah, ini saya contohkan di kalimat 2B ada pronominal dia yaitu ide, ide dalam bahasa itu, ide Isahana, Mawido Imna, buku Eti. Nah, ini masih terlihat perubahannya pada kata kerja yang cukup sesuai atau sama dengan perubahan pada fokus atau peran aktor yang pertama tadi. Nah, ini untuk penegasannya saja. Dalam bahasa Hindu itu untuk morfologi verbanya, persesuaian subjeknya dan konstruksi kalimat pasif atau fokus aktornya. Nah, ketika itu ketika konstruksinya berubah, ada beberapa konsep yang memang tidak berterima dalam bahasa Hindu. eh Penanda benefaktif atau voice peran benefaktif dalam bahasa itu ini ditandai dengan munculnya preposisi na yang tadi Bapak dan Ibu yang terletak setelah peran aktor ide atau sebelum peran benefaktif. Jadi selain ada persesuaian peran tadi di kata kerja, ada juga penanda na untuk menandakan atau menunjukkan benefaktif. Jadi sudah ada beberapa variasi untuk beberapa kalimat dengan fokus yang berbeda untuk peran aktor atau peran benefaktif, Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk peran instrumental. Nah, peran semantis instrumental ini merujuk pada benda mati yang digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan atau peristiwa. Nah, dalam kalimat entitas yang berperan sebagai instrumen ini membantu pelaku atau agen tadi untuk mencapai tujuan tertentu untuk melakukan suatu aksi. Nah, kita coba lihat persesuaian seperti apa yang terjadi dalam bahasa itu. Ini untuk data yang pertama, anak itu memukul anjingnya dengan tongkat itu. Nah, fokus kita pada peran instrumental yaitu dengan tongkat itu. Nah, untuk persesuaian verbanya tentu masih konsisten, ada perubahan verba dengan penambahan awalan i tadi, prefiks i. Kemudian Bapak dan Ibu ketika konstruksi kalimat dengan fokus pada benefaktif, mohon maaf, fokus instrumental ini kita coba balikan dengan contoh atau data yang nomor 3, tongkat itu dipukulkan oleh anak ini, maka tidak ada perubahan. Jadi belum ada persesuaian pada peran instrumental. Nah, coba kita lihat dari penegasan atau simpulan sedikit yang sudah saya tampilkan di Salindia ini, Bapak dan Ibu. Ternyata kata kerja ini masih tetap mengalami perubahan, yaitu penambahan prefik tadi. Nah, kemudian ada persesuaian pada aktor anahido imna tadi dengan sufiks lo sebagai penanda pasif. Nah, pada kalimat aktif dalam konstruksi seperti data yang kedua tadi, bahasa itu menjadi kalimat yang tidak gramatikal. Nah, ini seperti kasus pada peran apa yang kedua tadi, sama halnya dengan benefaktif tadi dengan instrumental ada beberapa konsep yang memang tidak gramatikal dan tidak sesuai, tidak sama dengan konsep dalam bahasa Indonesia. Nah, alasannya ini yang saya temukan Bapak Ibu, bahasa itu tidak ada bentuk perubahan morfologi verba berupa afiksasi mekan yang dalam bahasa Indonesianya
biasanya ditempatkan sebelum argumen instrumental. Nah, jika diterjemahkan kalimat Mawido imna ihita toano emna se inia suolo ini akan bermakna anak itu memukul tongkat itu pada anjingnya. Jadi memang tidak ada penanda khusus yang memang bisa menunjukkan peran instrumental ini. Selanjutnya adalah fokus lokatif. Nah, untuk peran semantis lokatif ini, Bapak dan Ibu, adalah peran yang mengacu pada lokasi atau tempat yang terlibat dalam suatu peristiwa atau keadaan. Nah, ini saya dapatkan untuk persesuaian ini dengan menampilkan beberapa contoh kalimat. Yang pertama, orang ini datang ke rumahnya. Nah, jadi ada aktor di sana, kemudian ada kata kerja dan ada fokus lokatif. Nah, ini untuk fokus lokatif ini tidak ada persesuaian tertentu yang memang khusus menandakan fokus lokatif. Jadi hanya memang terjadi persesuaian di kata kerja saja, Bapak dan Ibu, dan persesuaian ini mengikuti pada subjek atau pronominalnya. Iya, hanya memang untuk bahasa itu sama saya kira dengan beberapa bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia begitu, ada tambahan preposisi untuk menegaskan argumen lokatif. Jadi hanya ada preposisi saja, di situ ada preposisi se dalam bahasa Hitu yang menunjukkan lokasi atau penanda untuk argumen lokatif. Nah, ini untuk kalimat 20 ini bisa dianggap sebagai bentuk yang berterima atau gramatikal untuk bahasa itu. Namun, untuk data yang nomor dua, contoh yang nomor dua, atau di dalam artikel ilmiah lengkap saya itu ada pada kalimat ke-21, bahasa itu menjadi tidak gramatikal. Karena jika diterjemahkan contoh yang tadi akan berarti rumahnya datang ke orang ini. Jadi memang tidak bisa di apa ya dikonstruksikan sama dengan bahasa Indonesia. Nah, hal ini membuktikan bahwa memang tidak terdapat perubahan morfologi verba dalam bahasa itu terhadap verba itu sendiri, namun hanya berupa persesuaian pronomina. Nah, itulah data-data yang bisa saya tampilkan. Lebih lengkapnya bisa dilihat di artikel saya, Bapak dan Ibu. Nah, dari temuan atau observasi atau kajian awal ini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, untuk penanda aktor dalam konstruksi kalimat aktif bahasa Hitu ini ditandai dengan perubahan bentuk pada verba atau terjadinya morphological change yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk penanda peran aktor ini ada beberapa, Bapak dan Ibu, ada beberapa variasi yang bisa saya tampilkan di sini. Ada prefiks I, kemudian prefiks A, dan prefiks O. Nah, Bapak dan Ibu, dengan berbagai data persesuaian yang sudah saya paparkan ini, bisa saya simpulkan bahwa bahasa Hitu ini termasuk memang merupakan salah satu bahasa Austronesia di Provinsi Maluku yang terkelompok atau termasuk dalam tipe bahasa dengan persesuaian tanpa sistem diatesis. Jadi pandangan temuan sebelumnya yang memang mengelompokkan bahasa-bahasa di Maluku menjadi kelompok tipe bahasa ini untuk bahasa itu sesuai begitu ya Bapak dan Ibu ya, adalah bahasa dengan persesuaian tanpa sistem diatesis. Nah, simpulan ini tentunya berdasarkan pada beberapa hal lain, yaitu yang pertama adanya keberadaan persesuaian pronominal dan verba pada verba, kemudian tidak terdapat diatesis, kemudian adanya kecenderungan serialisasi verba. Nah, umumnya bahasa tipe ini menggunakan strategi pengedepanan atau pelepasan dengan tetap mempertahankan persesuaian pronomina. Ini juga tadi sudah saya paparkan untuk konstruksi-konstruksi yang pada bahasa tipe bahasa Indonesia memang memerlukan diatesis. Nah, ini karena tadi ada bentuk-bentuk yang memang dalam bahasa Indonesia berterima, tetapi dalam ketika kita terjemahkan dalam bahasa itu tidak gramatikal, konstruksinya berbeda, Bapak dan Ibu. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa memang penelitian ini masih sangat awal sekali, masih eh, cukup terbatas datanya. Olehnya itu diperlukan penelitian lebih lanjut, tentu dengan mengidentifikasi peran-peran semantis atau argumen lainnya yang dengan bisa menggunakan data yang representatif tentunya Bapak dan Ibu sehingga penelitian serupa terkait dengan pemarkah atau penanda sistem voice ini
bisa lebih maksimal begitu. Nah, saya kira sekian apa yang bisa saya bagikan Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Untuk menutup, saya izin membacakan sebuah pantun. Sungguh enak sate Madura, rasanya lezat tiada dua. Presentasi usai, hati gembira, semoga bermanfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.